Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Ada yang bisa dibantu? Bagaimana nih ceritanya? Mohon maaf ya Pak ya, mengganggu waktu Bapak. Saya ingin mewawancari Bapak tentang sekolah kita. Oke, siap. Bagaimana sih menurut Bapak tentang kedisiplinan positif di sekolah kita? Kalau kita berbicara masalah disiplin positif, kan ada banyak-banyak hal yang harus kita lakukan. Nah, akar permasalahannya adalah disiplin positif ini masih belum menyeluruh pemahaman tentang disiplin positif kepada warga sekolah, baik guru-guru maupun anak-anak. Sehingga yang bisa saya lihat adalah ada hal-hal terkendala, kita masih melakukan konsep hukuman, kita masih ada tata tertib yang di situ ada poin fisik gitu ya, ya Pak ya? ada hukuman fisik atau hukuman lain. Padahal kan konsep disiplin positif itu kan tidak ada Nggak hukuman, boleh, tidak ada fisik, hukuman ya. tapi ada komitmen, sehingga anak merasa atau warga sekolah merasa ketika disiplin positif itu bisa merasakan yang memahami ketika mereka salah itu seperti apa, sehingga mereka bisa diperbaiki seperti itu. Iya, berarti menurut Bapak analisis ke sekolah kita masih kurang. Satu, pasti pemahaman disiplin positifnya memang belum menyeluruh, sehingga beberapa guru memang belum mempunyai konsep atau pemahaman tentang materi tersebut. Terus karena memang pemahamannya kurang, akhirnya penerapannya juga tidak ada, gitu ya. Betul. Nah, ketika penerapan tidak ada, akhirnya evaluasinya juga ada. Kan konsep kalau kita melakukan sesuatu itu pasti ada persiapan, di situ ada pemahamannya, terus kemudian penerapan, dan akhirnya adalah evaluasi atau refleksi. Ya, ada dampaknya juga, betul. Terus kalau untuk, maaf ya Pak, kalau untuk masalah di literasi di sekolah kita kan udah beberapa kali ada literasi di lapangan bersama-sama. Hasil dari literasi kita bareng-bareng di sekolah gimana Pak? Nah, ini juga sama nih. Konsep literasi itu kadang-kadang teman-teman guru memahaminya adalah bahwa anak terus kemudian membaca, jadi membaca, membaca. Padahal konsep literasi itu tidak hanya harus membaca, tapi bagaimana ketika anak membaca, mereka memahami terus diimplementasikan. Jadi literasi itu konsepnya tidak selalu membaca buku. Apalagi misalnya buku-buku populer atau buku-buku umum atau buku-buku yang non fiksi seperti itu gitu. Nah, jadi akar masalah kita tadi kembali lagi bahwa konsep-konsep literasi itu harus diterapkan sehingga pemahamannya kepada anak, penerapan kepada anak itu bisa berjalan dengan baik. Dan diusahakan tanpa harus kita nyuruh, anak udah berliterasi ya, sendiri ya Pak ya. Jadi konsepnya adalah pemahaman literasi itu terselesaikan, tersampaikan, sehingga anak-anak itu nanti atau warga sekolah itu udah terbiasa karena sudah diimplementasikan dalam kehidupannya. Terus kalau analisis untuk literasi ke sekolah kita, menurut Bapak gimana? Kalau permasalahan itu adalah satu, fasilitas di kita, fasilitas perpustakaannya masih belum memadai. Iya, terus yang sudah ada tapi belum dimaksimalkan, betul gitu ya. Terus yang kemudian pojok-pojok baca gitu ya. Yang di kelas-kelas itu ya. Di kelas ataupun iya. di lingkup sekolah itu juga belum muncul. Kalaupun ada yang kayaknya kita lihat kalau ada, walaupun ada, kayaknya sekarang udah nggak diaktifkan lagi. Betul, gitu ya Pak ya. Gitu ya. Jadi pojok-pojok bahasa, pojok-pojok literasi itu juga harus dimaksimalkan. Terus yang ketiga tadi, media yang ingin ketika anak berliterasi, media yang ingin disalurkan apa? Mungkin ada mading atau memang kita bikin antologi puisi dan lain sebagainya. Itu jadi tiga itu kalau menurut saya yang harus kita optimalkan berdasarkan analisis akar masalah yang ada. Kalau antologi puisi sebenarnya bisa sih Pak ya, kita lewat anak-anak kalau inisiatif lewat IG gitu, ada lomba-lombanya seperti itu nanti akan diterbitkan di buku juga ya. Betul. Nah sayangnya di siswa kita masih kurang belum minatnya ya. Betul. Sehingga tadi akhirnya media ataupun wadah untuk literasinya anak-anak itu belum ada, sehingga jadi masih acak-acakan, masih tidak terkonsep ya. Seperti itu. Ya. Nah, yang ketiga Pak tentang pedagogi. Menurut Bapak gimana? Iya. Akar permasalahan di pedagogi guru-guru adalah karena karena sekarang bahasanya
kurikulumnya berbeda, yang kelas 10 sudah kurikulum merdeka, sedangkan kelas 11 dan kelas 12-nya masih kurikulum 2013. Secara umum sebenarnya pedagogi teman-teman guru itu sudah baik, hanya saja belum dikembangkan, belum dimodifikasi, belum dieksplor lagi. Jadi masih monoton antara satu guru dengan guru yang lain. Terus analisis Bapak ke ya, satu pastinya fasilitas. Kalau misalnya kita menggunakan IT, keterbatasan proyektor. Nah itu kan, benar ya sekali kan? kalau proyektornya. Kadang satu dengan satu guru sama-sama ini kan satu NGP satu ya Pak, kita rebutan ya. Terus yang kedua kondisi kelas. Kondisi kelas kita kan kelas besar ya, 36 orang. Terus kemudian masih menggunakan kursi kayu bahasanya. Sehingga kalau untuk mobilisasi ketika kita mau games interaktif, pedagogi interaktif, nah itu agak susah. Jadi sehingga masih sistemnya paling banter diskusi ya, lebih dari situ ya. Jadi masih konvensional dan itu belum ada pengembangan seperti itu. Terus yang berikutnya untuk membangun relasi dengan siswa nih, sama orang tua, bagaimana sih menurut Bapak kalau kita relasi dengan siswa di sekolah kita, apakah udah berjalan dengan baik, apa gimana Pak? Ya, secara umum sudah berjalan, memang harus ditingkatkan. Kenapa? Harus termasuk sekolah yang besar muridnya, muridnya 1.200 lebih ya, 1.200 lebih. Terus yang kedua, ketika karena banyaknya anak-anak tidak ada atribut yang ada nemteknya seperti saya. Jadi kalau misalnya ada nemteknya, setiap anak punya kita bisa hafal, sehingga bisa tahu karakternya. Jadi yang ketiga, ada catatan-catatan terkait anak-anak secara umum, tidak hanya saja pada anak-anak yang bermasalah. Biasanya kan guru-guru punya catatannya hanya anak-anak yang bermasalah saja. Ya, jadi dikenal gitu. Tapi anak yang tidak bermasalah jadi lupa. Nah, itu artinya kalau seperti itu. Ya, terus analisis tentang masalah tersebut ke ini menurut Bapak gimana? Iya tadi analisa saya adalah karena banyak faktor yang menyebabkan hubungan antara orang tua, anak dengan guru atau dengan sekolah itu menjadi belum terlalu baik. Ada tadi permasalahannya siswa kita yang besar, terus kemudian juga fasilitas terkait dengan administrasi atau dokumentasi pencatatan itu masih minim. Kalau dengan orang tua, karena orang tua bekerja, terus kemudian juga karena kita belajar sampai sore dan kita sudah tersibukkan dengan kegiatan belajar mengajar kita seperti itu. Nah berikutnya untuk pemanfaat modal pembelajaran Pak, menurut Bapak bagaimana sih di sekolah kita pemanfaatannya? Pemanfaatan media atau model pembelajaran sebenarnya akan berkesinambungan atau seiring dengan kegiatan pedagogik tadi gitu ya. Satu, guru masih mengembangkan karena terkendala fasilitas. Misalnya mau menggunakan materi jigsaw atau menggunakan materi role model atau model pembelajaran yang lain itu juga masih banyak terkendala. Terus yang kemudian juga alat peraga, sehingga guru harus menyiapkan sendiri. Sekarang sekolah tidak ada supporting yang dalam artian untuk yang sifatnya pribadi guru gitu ya. Dan yang ketiga tadi kelasnya besar. Ketika kita ngomongin kelasnya besar, untuk mengatur anak itu agak kesulitan seperti itu. Ya, padahal kalau dengan media pembelajaran mungkin anak lebih tertarik pasti. Apalagi pelajaran matematika udah dipikir pelajaran yang menakutkan, males gitu ya. Gitu. Terima kasih Pak. Untuk yang berikutnya tentang materi Pak. Bagaimana sih menurut Bapak untuk sebenarnya kan high order thinking skills ini kan baru 4-5 tahun yang lalu sudah dikembangkan. Nah, sekarang ini menurut saya input yang masuk ke dalam sekolah ini juga kan sangat heterogen. Jadi dimulai dari yang levelnya A, B, C atau misalnya dari yang rendah, menengah sampai yang tinggi secara kemampuan. Nah, high order thinking skill sendiri itu kan bagaimana mengajak anak-anak atau mengajar proses pembelajaran itu memberikan pembelajaran kekinian, terus kemudian juga banyak yang terbuka atau membuka wawasan. Nah, sehingga anak lebih berpikir kreatif, inovatif dan lebih terbuka. Nah, kita belum terkembangkan di sini. Jadi masih karena tadi pedagogi, model pembelajarannya masih monoton, akhirnya akan masuk juga waktunya juga monoton seperti itu. Jadi belum dikembangkan sepenuhnya hanya pada materi-materi tertentu. Jadi tidak menyeluruh. Bukan berarti materi hot itu berarti yang sulit gitu ya. Enggak, tapi pemahaman anak. Jadi pembelajaran HOTS itu kan teman-teman juga banyak berpikir hanya di evaluasinya saja. HOTS padahal HOTS itu harus dimulai dari pembelajarannya. Kalau pembelajarannya sudah HOTS, maka evaluasinya juga HOTS seperti itu.
Nah, berikutnya untuk pemanfaat teknologi, Pak. Kalau di sekolah kita pemanfaat teknologi gimana sih, Iya. Pak? Secara umum teman-teman sudah memanfaatkan teknologi seperti misalnya evaluasi sudah menggunakan puisi, Puisi. ada refleksi menggunakan Google Padlet, Classroom juga Google ya, Pak, ya? Classroom dan lain Ya. sebagainya. Nah, itu masih bawaan ketika pandemi. Tapi ketika sudah selesai pandemi, sekarang sudah tatap muka 100%, akhirnya guru-guru melupakan lagi Iya. materi IT. Paling mentok teman-teman guru menggunakan media pembelajaran dengan PowerPoint menggunakan proyektor. PPT gitu ya. Nah, sebenarnya sumber-sumber pembelajaran kan banyak dari YouTube, anak bisa menjelajah, bisa browsing misalnya di Google Scholar atau di Google Cendekia, seperti itu. Tapi kalau Bapak sendiri di kelas masih ya, Pak ya, pakai kuisis ya? Ya, kalau saya alhamdulillah sudah mengembangkan. Jadi kayak pembelajaran saya sudah PPT, terus kemudian analisis anak-anak biasanya saya suka explore ke YouTube atau ke Google Scholar, terus kemudian juga refleksi atau evaluasi saya sudah menggunakan puisi, ada Padlet sama Mentimeter. Ada nggak sih Pak kalau misalnya kita ketemu di kelas nih, kita anak sudah menjadi puisis, ternyata anak tersebut setelah puisis udah kelar tapi disalahgunakan nge-game gitu ada nggak? Banyak. Kita akan berbicara masalah Gen Z ya. Kalau Gen Z itu memang bagaimanapun mereka sangat berdekatan atau bersahabat dengan teknologi. Oke Bapak, terima kasih banget Sama-sama, waktunya. Ibu. Sehat selalu buat Bapak. Terima kasih sudah sama-sama. meluangkan waktu untuk saya wawancara. Siap. Ya, artinya mudah-mudahan ini juga bisa menginisiasi teman-teman melakukan perubahan-perubahan ya Bu Wiwi nantinya. Amin. Jadi bisa ditularkan